semuanya juga semangat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Wakil Wali Kota Kota Bintulu, Bapak Komar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan kesehatan kepada beliau dan juga kepada seluruh staf-stafnya yang ada. Yang kami hormati dan kami muliakan ibu-ibu pengurus Majelis Taklim Kota Bintulu, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, keistiqomahan dan senantiasa semangat untuk mendampingi pengajian di Kota Bintulu itu. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikum wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya hadits asy-syarif man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan, kata Nabi, imanan karena iman, wa ihtisaban dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah Subhanahu wa taala akan menghapus seluruh dosa-dosanya yang telah lalu. Mudah-mudahan yang hadir di sini puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, man qala ila al-masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allima kana lahu ka'ajri hajin tammat hajat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang pergi ke masjid niatnya tidak lain dan tidak bukan satu ayyata'allama khairan, untuk mempelajari kebaikan, atau yu'allima, atau mengajarkan kebaikan, kana lahu ka'ajri hajin tammat hajatuhu, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala haji dengan pahala haji yang sempurna. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirnya kita di Masjid Agung Taqwa ini, ya, kita belajar ilmu agama, kita pulang ke rumah kita dengan membawa pahala haji yang sempurna. Amin amin ya rabbal alamin. Maka tadi ya sama Pak Komar dibimbing bareng-bareng, ya kita kemudian seolah-olah membayangkan Ka'bah Pak Komar ya. Akan tapi kemudian walaupun badan kita di sini, insya Allah kita mendapatkan pahala haji dengan pahala haji yang sempurna. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan kita juga berdoa yang belum sampai ke tanah suci, mudah-mudahan Allah mudahkan untuk sampai ke tanah suci. Amin ya rabbal alamin. Yang sudah sampai ke tanah suci ingin balik lagi itu. Ya, semua orang pasti merindukan tanah suci. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali nikmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga pada kesempatan pagi hari yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bersama-sama berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini. Tahun lalu saya juga duduk di sini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin ada di antara ibu-ibu yang masih ingat. Saya masih ingat sekali Pak Haji Komar, saya tahun lalu mengisi pengajian di sini. Sepertinya harinya sama, hari Kamis. Materinya juga sama. Ini jangan-jangan panitia pas dengannya. Tapi insya Allah isinya berbeda. Saya pakai baju putih, pakai jas. Ya, ini sangat lupa. Kenapa? Ya, karena dulunya itu yang saya ketika saya
acara haji, mendampingi jamaah umroh tahun ya, ada yang buat fest saya mas ini bannernya seperti ini masjid takwa ya, kemudian set sama orang-orang ya, katanya saya kehabisan pulsa katanya, minta dikirimi sampai ada ya jamaah yang kemudian hilang duitnya 700.000 teman-teman ya. Nah ini ternyata penipuan, maka saya akan buat ya, masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tema kita pada kesempatan pagi hari yang cerah ini adalah Al-Quran dan Ramadan. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tadi sudah ada ya ibu-ibu yang dapat hadiah. Pak Ustaz, hadiahnya masih ada kok. Alhamdulillah kita bawakan banyak ya. Jadi ada 1, 2, 3, masih ada 6. Quran juga banyak ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya insya Allah nanti mengerti apa namanya, dipahami materinya ya, nanti insya Allah akan kita kasih doorpress nih yang bisa menjawab pertanyaan ya. Lumayan ini ada roti Umar Bakeri Maji ya, kemudian ada roti keneknya juga yang lumayan buka puasa ya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, berbicara tentang Al-Quran dan Ramadan, tentunya mengingatkan kepada kita tentang firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kata Nabi, kata Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185 ini, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kepada kita, syahrul Ramadan, bulan Ramadan, alladzi unzila fihi al-Quran, adalah bulan di mana Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran. Para mufassir mengatakan bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran Karim, yaitu Al-Quran Karim diturunkan secara jumlah 30 juz dari Lauhil Mahfuz ke sama'id dunia, yaitu ke langit bumi. Kemudian diturunkan Al-Quran secara berangsur-angsur kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 23 tahun. Jadi selama 23 tahun diturunkan berangsur-angsur. Setelah Allah turunkan Al-Quran 30 juz, belum artinya dari Lauhil Mahfuz sampai sama'id dunia, kemudian turunnya ke dunia, turunnya ke baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kurang lebih selama 23 tahun. Al-Quran kata Allah Subhanahu Wa Taala hudan merupakan petunjuk bagi manusia, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, wa bayyinatin minal huda, dan penjelas bagi petunjuk-petunjuk ini, wal furqan, dan Al-Quran adalah Al-Furqan, yaitu pembeda antara yang hak dan pembeda antara yang batil. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan mentadaburi sedikit potongan ayat ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah dari ayat yang mulia ini. Faedah yang pertama dari ayat ini, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan satu bulan mulia. Maka ada satu bulan mulia yang namanya langsung disebut di dalam Al-Quran. Dan hanya satu saja para umat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Bulan apa ibu-ibu yang disebutkan di dalam Al-Quran namanya? Bulan Ramadan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya bilangan bulan ada 12. Jadi bulan itu ada 12, dan ini Allah Subhanahu Wa Taala jelaskan di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala 12 syahran, ada 12 bulan. Fi kitabillah, itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yaumul
jumlah bilangan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan. Sudah menjadi ketetapan semenjak Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Ya, coba ibu lihat Allah Subhanahu wa taala 12 bulan Hijriah. Tentunya ada bulan Masehi. Hafal semua ya Bu ya. Januari, Februari, Maret, April, Mei. Kalau bulan Hijriah kadang-kadang betul kita hafal. Ibu yang dinyatakan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang bisa menyebutkan 12 bulan Hijriah kita kasih Ustaz. Silakan. Ya. Apa yang itu? Yang Muharram. Yang Muharram. Ya, silakan. 12 bulan Hijriah apa saja? Yang bulan ya Bu ya. Ya. Surah Safar mulai tuh. Ibu dan ibu. Ya. Apa itu 12 bulan Hijriah? Itu Surah Safar mulai. ya, silakan. Oh, ada jalan jalan cepat. Iya. Gue langsung anu. Jadi gue itu baca tahun pertama kan Asyura, Muharram, Safar. Safar, Waalaikumsalam. Maulud, Ba'da Maulud, Jumadil awal, Jumadil akhir, Rajab, Sa'ban, puasa, Syawal, Yang diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya khairun nas," sebaik-baik manusia. Siapa manusia yang baik? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama mangkola umruhu, yang umurnya panjang. Ya, maka mudah-mudahan ya ibu tadi yang diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ini merupakan tanda keberkahan. Yang kedua, wa hasuna amalu, panjang umurnya dan baik amalnya. Mudah-mudahan yang hadir di sini semuanya umurnya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amalnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang yang beribadah satu malam di malam Lailatul Qadar itu mengalahkan orang yang beribadah selama 83 tahun di luar malam Lailatul Qadar. Dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih di masjid tahu. kita cermati malam Lailatul Qadar ini
seksi tentara Saudi ini dilihat. Ini ada manusia beda sendiri satu mobil. Yang lain kalau orang Arab hidupnya maju-maju. Ini orang pasak sendiri. Maka kemudian saya ditanya itu sama muslim. Hei, kamu dari mana? Minta jawab. Ya, saya dari Bukhara Saudi. Coba paspornya dikeluarkan. Dikeluarkan paspornya ternyata Indonesia. Benar ini dia apa ini? Orang lupa dengan bahasa ini ada apa namanya? Yang keputusannya boleh orang selain orang Yaman yang harus punya iqamah. Akhirnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala menurunkan saya pulang. Sampai ke kota Bukala ditanya sama saya, ya bani wahai anak, namanya kamu umroh, kenapa kau balik lagi? Dicegat di perbatasan. Ya sudahlah, yang buah di perbatasan habis itu balik lagi. Tapi alhamdulillah justru berangkat umrohnya dari Indonesia. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini umurnya ya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam umurnya pendek-pendek. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal di usia 63 tahun. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, "Ahmaru ummati baina sittina wa sabiin." Rata-rata umur umatku, kata Nabi, antara 60 sampai 70 tahun. Masya Allah. Siapa yang umurnya 60 tahun? Muncul dari. Kau usah malu-malu, kau usah takut, ini sudah lampu. Ini sudah lampu kuning ini Pak. Ya. Ini lampu kuning. Yang umurnya 70 tahun, 83 tahun. Itu tadi dikasih umurnya itu ya. Masya Allah, sama Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan tenang-tenang yang muda-muda itu. Pak Ustaz masih 30, Pak Ustaz masih lama, Pak Ustaz. Gak ada yang tahu itu yang dinyatakan Allah Subhanahu wa taala. Umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan kemuliaan Lailatul Qadar, satu malamnya yang melebihi 83 tahun. Sekarang saya tanya yang punya kenal untuk testimoni Musa. Siapa di sini yang paling muda umurnya? Ini semuanya kamu muda, Pak. Ya Pak Umar bukan itu, ya. Yang umurnya 20-an. Ya coba. Ini pakai kacamata, baca. Ya silakan. Tanpa sinus, Pak. Apa handaftar Pak Umaru? Daftar. Pak Komaru. Beda keyakinan cara ya. Beda keyakinan. Namanya siapa? Iya, ada bersama. Bu Dewi. Umurnya berapa tahun sekarang? Pak Komaru Pak Kunggulnya tak kunduting iki. Ya jelas kan. 38. Umurnya 38. Masih muda atau sudah tua? Ya, 38. Ya, saya akan banyak muda. Umurnya 38. Masya Allah. Bu Dewi. Kira-kira Bu Dewi ini mau meninggal umur berapa? Ya, kira-kira aja. Kira-kira aja. Pikir Ya pas-pas aja lah. Kalau ini oke, daftar kan maju Pak, maju. Jurek dulu saya. Ini apa tadi? Ibu-ibu bapak kalkulator semua yang pakai HP dibuka kalkulatornya, ya. Kita hitung-hitungan dahsyatnya keutamaan Lailatul Qadar yang sama aja dikasih. Yang umurnya 38 ya. Pengen meninggal umur berapa tadi? Ya, kita 8 ya. Atau pikir 90 kemarin saya punya tetangga di kampung umurnya sudah 90 tahun. Orang itu pengen cepat-cepat mati. Kenapa? Karena enak makan gitu ya. Karena enak makan. Berapa Bu?
32 dikali 83 berapa? 3.486. Wah, monggo silakan. Jazakumullah khairan katsir. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini dahsyatnya keutamaan Lailatul Qadar yang hanya diberikan oleh umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walaupun umur umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pendek-pendek, namun kualitas umurnya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa melampaui umurnya para nabi-nabi terdahulu dengan apa? Dengan berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Siapa di sini yang ingin ketemu dengan malam Lailatul Qadar? Untuk jadi, masya Allah, semuanya semangat ya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sengaja tadi saya panggil yang muda-muda, kalau yang tua-tua itu hanya sedikit kan gitu ya. Ya, tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan ya boleh ya. Masya Allah ya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah inilah keutamaan malam Lailatul Qadar yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai bulan Ramadan datang kepada kita namun kita terhalang dari mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar ini. Maka baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fihi lailatun khairun min alfi syahri." Sesungguhnya di bulan Ramadan, kata Nabi, ada satu malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Dan beliau mengatakan, "Faman urima khairuha faqad urim." Dan barang siapa yang berhalang tidak mendapatkan keutamaan pada malam Lailatul Qadar, berarti orang tersebut telah terhalangi dari kebaikan yang sangat banyak. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu mari kita sungguh-sungguh ya untuk mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar tersebut. Yang menjadi pertanyaan Ustaz, kapan malam Lailatul Qadar itu Pak Ustaz? Ya. Malam Lailatul Qadar, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada di 10 akhir malam Ramadan. Saya bacakan hadisnya. Ada salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Akhbarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kami an Lailatul Qadar, tentang malam Lailatul Qadar. Qala hiya fi syahri Ramadan fi ashril awakhir. Rasul mengatakan malam Lailatul Qadar itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada di malam-malam Ramadan dan di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Rasul mengatakan wahid wa ishrin. Yang pertama adalah di malam 21, kemudian malam 23, malam 25, malam 27, malam 29, atau di malam terakhirnya di bulan Ramadan, yaitu malam ke-30. Cari malam Lailatul Qadar. Gas, pokoknya di 10 malam terakhir. Gak usah lihat yang ganjil sama genepnya. Kenapa? Karena tahun ini genep sama ganjilnya berbeda. Dan
Ini ngaji kayak. Ibu itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ini yang mudah-mudah dari mana ini benar? Yang 3 kali. Baru cocok dia kata 3 kali. Yang kali ngaji. Ngaji tok wi. Yang kita lihat yang sudah khatam 3 kali, yang tua-tua atau yang muda-muda? Biasanya yang sedangkan yang tua atau yang muda itu? Yang tua. Yang muda semangat. Siapa yang kuliah ini? Dikhatam 3 kali. Subhanallah. 3 kali khatam. Umurnya berapa? Saya sama. Umurnya 70 tahun gitu. Masya Allah ya. Umurnya 70. Ya, sudah khatam 3 kali. Masya Allah dengan itu. Umurnya 66 ya. 66. Masya Allah. Semua 63 loh. Ini 66 alhamdulillah kan gitu ya. Masya Allah ya. Ini dengan ibu siapa? Ibu Siti Rohayah. Umurnya berapa? Umurnya 75. Allahu Akbar. Allahu Akbar ya. Masya Allah. Ini mudah-mudahan ya menjadi hafal Quran level deh. Masya Allah. Oh yang merah. Yang merah. Yang merah berarti ada. Kalau yang merah apa-apa. Tinggal lihat hijau kan ya. Saya iso ngaji rambut ke Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya kira-kira memperbanyak membaca Al-Qur'an. Yang kelima, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kelima, amalan yang kita lakukan untuk mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar yang kelima, memperbanyak doa yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doanya, Allahumma innaka afuwun Karim. tuhibbul 5 apa 5? afwa fa'fu anni. Tuh. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf ya. Tuhibbul afwa, Engkau mencintai maaf ya Allah. Fa'fu anni, maafkanlah aku ya Allah. Apa ibu-ibu? Oh ya kita ya baca bareng-bareng. Saya baca ibu-ibu nih. Allahumma innaka afuwun al-afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, mencintai maaf. Maafkanlah aku. Nah, ini 5 amalan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan keutamaan mana? Lailatul Qadar. Jangan sampai malam Lailatul Qadar lolos ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Harus kita gas terus, terutama umurnya yang sudah tua-tua. Kan gitu ya. Ini untuk memperpanjang umur kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka faedah yang ketiga dari ayat yang tadi kita baca, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita manfaatkan dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala datangkan kepada kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita renungkan sesungguhnya segala sesuatu yang ada di muka bumi ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita cermati, manusia tidak memiliki apa, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu
ya. Masya Allah. Ya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, harta yang kita berikan, harta, mobil, motor, sawah, uang dan lain sebagainya. Ketika seorang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hanya bisa berucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jabatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hanya guna pakai. Bapak Ibu yang muliakan Allah, 5 tahun itu sangat cepat. Nanti Allah Subhanahu wa taala yang kemudian mempertanyakan hal itu kepada kita. Bahkan Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, umur kita adalah hak guna pakai yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Tidak ada yang bisa mengatasi. Ketika Allah Subhanahu wa taala hendak menyambut nyawa kita, mengambil nyawa kita tidak bisa protes kepada Allah, ya Allah, tolong ya Allah, tunggu 1 minggu lagi, tunggu 1 tahun lagi, tunggu cucu saya besar, tunggu anak saya besar-besar. Ketika ajal itu sudah datang kepada kita, maka kemudian kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang harus kita banggakan. Kalau semuanya hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita yang hadir di masjid ini semuanya diberikan titipan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan titipan itu kepada kita, baik ilmu, baik harta, baik jabatan, kita gunakan semaksimal mungkin sebelum yang titipan itu Allah Subhanahu wa taala ambil kembali dari diri kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang terakhir, faedah yang terakhir, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang hadir di sini insya Allah rata-rata sudah tua ya. Banyak yang tua atau masih muda, ada yang mengaku tua gini-gini kan, masih muda bukan gitu ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika umur kita sudah tua, maka tidak perlu neko-neko. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Mungkin bapak tadi Rasulullah sudah melihat kawan-kawannya sudah ada yang banyak dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kawan-kawannya ada yang sudah tidak bersama kita lagi. Mungkin tahun kemarin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Kita masih bersama dengan saudaranya, dengan sahabat kita. Namun kemudian apa? Ya, di Ramadan yang baru tadi, ya sudah, ya kawan-kawan yang kita cintai, saudara-saudara yang kita cintai, kita sudah tidak bisa menampungnya kembali. Karena Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya menyampaikan perkataan Imam Hasan Al-Basri. Kalau kita ingin mendapatkan hakikat kebahagiaan dalam hidup ini, kata Imam Hasan Al-Basri, ada 3 hal yang perlu kita lakukan. Dan semuanya insya Allah yang ingin mendapatkan kebahagiaan hidup itu, insya Allah ingin bahagia. Imam Hasan Al-Basri, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengatakan, tafaqahu al-halawata bi halawati asya. Kata Imam Hasan Al-Basri, carilah kebahagiaan, carilah kelezatan hidup, carilah kesejahteraan dalam 3 hal. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu, jadikan 3 ini sebagai healing, ibu-ibu sekalian. Gak pergi jauh-jauh, gak perlu. Ya, kita healingnya pakai 3 ini, insya Allah kalau dijalankan pasti bahagia. Yang pertama, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fi sholat, yaitu di dalam sholat. Jadi kalau ibu-ibu mari kita jaga sholat 5 waktu kita. Datang waktu sholat yang wajib kita laksanakan sholat, kita sholat duha, yang menegakkan sholat malam kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang fi sholat, yang pertama orang akan mendapatkan kebahagiaan ketika dia melaksanakan sholat. Yang kedua, ibu-ibu, fi dzikri, yaitu apa? Dengan berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, habis subuh, habis sholat kita pikir, dan di antara berpikir, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, adalah dengan hadir di majelis-majelis taklim. Ya, sibuk hadir dengan pengajian yang dimuliakan Allah. Masya Allah, ibu-ibu ini luar biasa, ini Pak Haji Omar, ya. Ini semangatnya luar biasa. Kebahagiaan ini di majelis-majelis zikir, Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bi qiraatil Quran, yaitu dengan membaca Al-Qur'an.
baca Sadar masjid. Al-Ibrahim Al-Khawas. Itu ditulis perkataan beliau oleh Imam Nawawi dalam kitab Aqidiyah di Adab Hamalanil Quran yang diberi judul namanya Qaulul Haqq. Ciptaan siapa itu? Opek. Itu bukan yang Qaulul Haqq adalah perkataan ulama yang pertama Ibrahim Al-Khawas. Ya, maka ini kita nyanyikan sebuah lagu ya. Ini saya bawa. Pada apa ini membawa ini? Apa yang saya bacakan ini? Qawlani ikuli berkani kafir bisa Rame biro. Sholat wa qiyam Kaping 5 tinggi
sama panitia ya Bu ya? Atau langsung kita berikan pertanyaannya? Buat apa? Kalau mau kabur. Ya. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ada hadiah yang kita bawa ya, ada hadiah yang kita bawa. Yang pertama, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ketika saya mau isi kajian kemana saya? Ke Masjid Taqwa, saya titip Pak Ustaz kan ya. Yang pertama, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah ya, ditaruh depan dulu ya. Ya. Dari toko roti Umar Bakeri, ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang pernah nyicip roti Umar Bakeri?